untuk mengembangkan prestasi olahraga ini tidak bisa sendirian, tetapi harus berkolaborasi. Potensi kita ada, tinggal bagaimana pengembangannya. Aktivitas cabang olahraga yang ada di kabupaten kota juga menarik untuk disimak dan untuk dibenahi. Salam olahraga. Di episode perdana podcast kali ini kita kedatangan tamu kehormatan. Kita akan berbincang bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Lampung. Karena di bawah kepemimpinan beliau banyak sekali target baru karena KONI memasuki agenda-agenda besar dengan banyak sekali tantangan dan juga target besar untuk menjelang agenda-agenda penting olahraga nasional dan juga daerah. Dan spesifik kita akan gali akselerasi prestasi menuju kejayaan olahraga langsung bersama Pak Ketua KONI. Salam olahraga, Pak. Salam olahraga. Atau kalau di KONI ini ada salam khusus atau seperti apa nih, Pak? Ya, yang utama itu salam olahraga. Salam Jawabnya olahraga ya, Pak. Baik. Pak, sebelum kita bincang-bincang mengenai KONI ini sendiri, ini saya sebenarnya sempat tertarik juga dengan nama Taufik Hidayat. Ini saya tiba-tiba teringat dengan atlet dari cabur badminton ya Pak. Ini sebenarnya kalau kita sebelum membahas mengenai olahraga atau KONI, nama Taufik Hidayat ini terinspirasi dari nama atlet tersebutkah atau ada ceritanya nih Pak Taufik? Terima kasih Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para insan olahraga sekalian. Mengenai nama Mbak Salwa, saya kira saya jauh lebih dulu memakai nama Taufik Hidayat dibandingkan atlet kita. Keren Pak. Kebetulan saja namanya dan profesinya berbeda. Sekarang sama-sama mengurus olahraga. Oke, malah justru jadi Bapak duluan ya Pak ya. Artinya, tapi punya ketertarikan yang luar biasa Pak di badminton atau enggak? Ini karena kebetulan namanya aja. Sebenarnya tertarik dengan profilnya sang atlet kita Taufik Hidayat itu, dan juga menggemari olahraga badminton sebenarnya, walaupun bukan pemain. Walaupun bukan pemain, tapi di sini duduk sebagai ketua KONI sangat mensupport sekali untuk cabang olahraga dan para atlet di Lampung khususnya ya Pak. Baik, nah ini kan Bapak baru saja dilantik ya Pak, tepatnya di bulan Agustus 2025. Ya, sudah jalan 6 bulan. Sudah jalan 6 bulan ya Pak. Ini kalau kita bahas 100 hari pertama artinya sudah ya Pak ya. Kalau bicara 100 hari pertama ini kan kalau untuk manusia ini adalah masa-masa yang krusial untuk tumbuh kembang individu atau manusia. Persiapan berkembang. Persiapan berkembang yang artinya 100 hari ini juga merupakan momen krusial juga untuk kepemimpinan Pak Taufik. Boleh cerita nggak nih Pak, 100 hari yang sudah dilakukan apa saja? Menariknya. Terima kasih Mbak Salwa. Jadi kepengurusan kami ini memang mulai efektif berjalan setelah pengukuhan dan pelantikan tanggal 13 Agustus tahun 2025 yang lalu. Dan kebetulan setelah itu kami juga dihadapkan dengan berbagai agenda yang harus diikuti. Karena itu berbagai langkah yang kami lakukan. Yang pertama jelas kita memperhatikan salah satu tugas yang ada pada KONI adalah melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga. Nah, dalam rangka itu beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yang utama adalah melakukan koordinasi dengan cabang olahraga dan juga pengurus KONI kabupaten kota sebagai anggota dari KONI provinsi itu sendiri. Yaitu untuk dalam rangka kita menginventarisir permasalahan yang ada pada cabang olahraga dan juga pada KONI-KONI kabupaten kota, serta melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menghadapi event-event yang akan kita hadapi. Kemudian juga berbagai persiapan-persiapan event. Dalam event yang sudah kita lakukan diantaranya adalah PON bela diri
yang dilakukan di bulan Oktober di Kudus yang melibatkan 9 cabang olahraga dari Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah kita persiapkan dan kita bisa mengikuti PON tersebut dan berhasil dalam posisi ranking ke-10 lah secara nasional. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini juga dasar kita untuk bisa mengembangkan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian juga kita mulai ke tahap pembinaan cabang olahraga. Ya, dalam rangka persiapan untuk menghadapi event-event yang akan datang, karena akan ada PON bela diri tahap 2, kemudian juga ada event-event daerah seperti Porprov. Nah, itu juga kita lakukan koordinasi, ya, kemudian menginventarisasi sebagai kesiapan dari KONI Kabupaten Kota dan cabang olahraga untuk itu. Nah, kemudian yang menjadi hal strategis adalah kami dalam kepengurusan 2025-2029 ini membawa tagline sinergi untuk prestasi. Ya, karena kami menyadari bahwa untuk mengembangkan prestasi olahraga ini tidak bisa sendirian, tetapi harus berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait. Ya, karena baik untuk yang jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu kami mulai melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Sudah dilakukan ketika kami melakukan rapat koordinasi KONI tahun yang lalu, bekerja sama dengan ITERA dan UNILA, dan nanti akan diikuti kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Kenapa perguruan tinggi kami dahulukan? Ya, karena di perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi besar di Lampung ini ada potensi-potensi, yaitu potensi sumber daya manusia, baik itu berupa atlet yang ada di perguruan tinggi itu maupun sumber daya akademis, ya, dosen-dosennya misalnya yang cukup kompeten dan memahami persoalan olahraga untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sharing fasilitas. Bagaimana kita ketahui bahwa di perguruan tinggi tersebut, UNILA dan ITERA misalnya, ada sarana prasarana yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan, kita kerjasamakan untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga, baik yang skalanya daerah maupun nasional. Kemudian kerjasama dengan yang lainnya yang juga sekarang dalam tahap persiapan, gitu ya, dan kita lakukan. Itu yang kemudian termasuk diantaranya dalam rangka pengembangan pemanfaatan lahan di Kota Baru yang akan kita gunakan, kita kembangkan nanti untuk olahraga outdoor, gitu. Itu diantaranya yang sudah kita lakukan. Menarik sekali Pak Taufik, artinya memang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, apalagi sebentar lagi juga akan menghadap agenda-agenda besar tentunya ini, padahal baru 6 bulan pertama tapi sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Tahap persiapan. Tahapan persiapan ya, tapi akan kita kupas satu-satu. Yang pertama tadi dilakukan koordinasi. Sebenarnya kalau bicara mengenai permasalahan, potensi, memang yang ditemukan apa nih Pak untuk bahas ke depannya? Dari masing-masing anggota kita, cabang olahraga maupun KONI kabupaten kota, itu masing-masing punya masalah dan punya potensi. Ya. Cabang olahraga ini terutama terkait dengan kepengurusan organisasiannya maupun juga tentang tenaga kepelatihannya. Itu sangat penting. Nah, ini yang mulai kita lihat satu persatu persoalannya, bagaimana mereka cabang-cabang olahraga ini memiliki tenaga kepelatihan dan punya agenda, ya, kepelatihan, dan punya inventaris atlet-atlet yang mulai dari usia dini sampai
bisa berkembang menjadi atlet prestasi gitu. Oke. Nah ini yang mulai kita dalami gitu. Kemudian untuk kabupaten kota juga bermacam persoalan, terutama kita paham kabupaten kota di Provinsi Lampung ini itu disparitas tentang sarana prasarana olahraga itu utamanya, tidak perbedaan yang begitu mencolok antara kota Bandar Lampung dengan daerah yang lain kait dengan sarana prasarana. Kemudian aktivitas cabang olahraga yang ada di kabupaten kota juga menarik untuk disimak dan untuk dibenahi gitu ya, karena disitulah bibit-bibit itu bisa tumbuh ya. Bagaimana mereka bisa aktif menggali bibit-bibit di daerah gitu untuk nanti bisa dikembangkan. Nah itu, sehingga dengan demikian persoalan-persoalan ini kalau sudah kita pahami, kita bisa agendakan untuk mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan. Baik, dan dari berbagai permasalahan tersebut dan di masa kepemimpinan Pak Taufik lah di sini akan di cover satu persatu ya Pak, akan dibenahi. Tapi kalau bicara mengenai potensi untuk di Lampung sendiri seperti apa Pak? Apakah kita memang punya kekuatan atletnya untuk di cabur tertentu atau? Melihat dari riwayatnya ya, dari pon-pon awal dulu kita selalu di dalam posisi ranking yang baik secara nasional. Sampai sekarang pun kita dalam posisi yang baik. Artinya secara umum kita bisa menilai bahwa potensi kita ada. Tinggal bagaimana pengembangannya ya, strategi dan bagaimana mengefektifkan pengembangan para atletnya gitu. Oke, ya. Untuk semua cabang olahraga kah atau ya, dari 80-an cabang olahraga yang ada di KONI Pusat kita sudah punya 66 cabang olahraga. Artinya sudah cukup terwakili secara nasional. Nah, tinggal bagaimana masing-masing cabang olahraga itu bisa punya prestasi secara nasional. Itulah yang kita dorong. Untuk itu perlu sistem pengelolaan yang baik, mulai dari keorganisasiannya sampai ke pelatihannya, pengagendaannya, dan bagaimana rekrutmen atlet-atletnya. Itu yang sangat penting. Nah, menyambung dari hal tersebut kan di tahun 2026 ini yang sudah dikatakan juga banyak sekali agenda besar ya Pak yang harus dipersiapkan dan akan dilakukan. Mulai dari PON Bela Diri tahap 2 ini persiapan teknikalnya seperti apa Pak yang disiapkan? Ya, untuk tahun 2026 ini kita ada beberapa, yang utamanya adalah untuk tingkat nasional itu ada PON Bela Diri, kemudian nanti ada PON Pantai. Nah kemudian menjelang akhir tahun kita akan ada Porprov, jadi agenda di provinsi kita. Nah kaitan dengan ini khususnya untuk yang lebih awal, lebih mendekati itu adalah PON Bela Diri tahap 2. Nah, ini ada, kalau tidak salah ada 8 cabang olahraga yang akan kita ikuti dari 9 yang dialokasikan gitu ya. 1 kita tidak ada pengurusan sehingga kita bisa mengikuti 8. Untuk ini sudah kita inventarisir, sudah kita petakan. Nah, meskipun masih ada beberapa waktu ke depan ini untuk memaksimalkan. Nah, tahapannya yang akan kita lakukan tentunya kita sudah meminta kepada cabang-cabang olahraga itu untuk mereka mempersiapkan atletnya, kemudian menseleksi secara internal, kemudian nanti akan ada seleksi juga secara tingkat KONI gitu. Kemudian akan ada pelatihan-pelatihan singkat untuk sebelum mengikuti PON tersebut. Nah, yang jadwalnya juga masih kita tunggu sebenarnya. Oke, jadi masih menunggu proses seleksi yang ada di tingkat cabang olahraga ya Pak ya. Namun dari 8 cabang olahraga ini kira-kira ada yang menjadi andalan atau semuanya diandalkan karena punya kekuatan masing-masing Pak Taufik? Hampir semua ya, dari 8 ini kita saat ini ya merasa optimis bisa mengikuti semua. Dan dari 8 cabang olahraga itu ada nomor-nomor yang kita andalkan untuk bisa mendapat
medali, 3 medali emas maksudnya. medali Ya. emas. Artinya kalau bicara mengenai target realistis apa nih Pak? Ya, target realistis dari 8, ya kita masih berharap kita secara nasional jangan bergeser dari posisi 10 besar. Dalam posisi Karena 10 apa? besar. Karena PON 10, PON bela diri 2 kemarin 10 besar, dan ini juga mestinya bisa lebih baik lagi rankingnya, lebih kita baik berharap. lagi. Baik, karena terakhir sudah masuk 10 besar, maka di tahun ini harapannya bisa lebih baik lagi Iya. prestasinya ya Pak ya. Ya. Maka yang harus di-push atau yang harus dikejar di sini apa nih persiapan kalau menurut Pak Taufik agar kita bisa lebih meningkat lagi prestasinya? Ya, kita mendorong masing-masing cabur itu punya tenaga pelatih yang handal, Yang ya, handal. yang bisa membawa atletnya ini terus prestasinya berkembang. Oke, jadi Ya. dari tenaga pelatihnya dulu yang harus Iya, handal dan Ya. harus berkompeten ya, ya, di cabang dan olahraga. dia harus ditunjang dengan keorganisasian yang Organisasian. baik. Gitu. Baik. Dan sebenarnya kalau Pak Taufik melihat dari hal tersebut, kira-kira kendala apa sih Pak yang dirasakan? Apakah mungkin dari pembinaan atletnya, dari SDM-nya, atau dari segi fasilitas? Ya, yang utama adalah sarana prasarana mereka untuk berlatih. Jika kita akui beberapa diantaranya masih terbatas. Baik. Kemudian kesempatan mereka untuk bertanding juga masih kurang optimal gitu ya. Ya, sehingga karena ini semua itu yang membentuk prestasi mereka. Prestasi. Ya. Baik. Dan disinilah makanya diperlukan sebuah koordinasi, itulah yang membawa tagline tadi ya Pak ya, Ya, sinergi untuk sinergi berprestasi. untuk prestasi. Karena membutuhkan kolaborasi dan koordinasi seperti apa nih Pak agar kelemahan kekurangan tadi yang sudah disebutkan ini bisa tercover. Ya, pertama kita menghendaki agar cabang-cabang olahraga itu Disupport. bisa bersama-sama dengan KONI, gitu, bisa terbuka terhadap permasalahan-permasalahan mereka dan juga mampu untuk mencarikan solusi gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ya, setidaknya berkoordinasi dengan KONI gitu untuk mencarikan solusi permasalahan. Oke, bersama-sama harus duduk bareng ya Pak ya, mungkin Ya. ya, untuk membahas mengenai kira-kira kalau permasalahannya A maka solusinya seperti apa. Itu yang ditunggu momen seperti itu. Ya, ya. Karena sampai saat ini belum ada agenda itu apa momen itu Pak Taufik? Ya, ada sebenarnya, tapi Ada, harus ada. kita maksimalkan. Harus dimaksimalkan, Iya. harus sering mungkin karena kan agendanya akan padat ya Pak ya, Ya, betul. di beberapa tahun ini ataupun tahun mendatang. Nah, kalau kita bicara mengenai Lampung sebagai tuan rumah PON nih Pak, tentu bukan hanya soal atlet ataupun program latihan saja yang harus kita bincang. Apakah dari segi daerah juga sebenarnya sudah siapkah untuk menjadi tuan rumah? Kalau Pak Taufik sendiri melihat persiapan Lampung sebagai tuan rumah PON ini sudah mulai ada atau masih ada banyak sekali catatan? Oh iya, salah satu agenda prioritas kita tahun ini adalah mensukseskan ya usulan kita untuk bisa menjadi tuan rumah PON tahun 2032 bersama Provinsi Banten. Nah, ini sudah mendekati tahap pemenuhan persyaratan. Nah, insya Allah di akhir bulan Maret ini kita sudah dibatasi waktu, setelah semua persyaratan bisa kita penuhi. Ya, nah untuk berikutnya tentunya kita mempersiapkan cabang-cabang olahraga ya dengan memperhatikan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di PON-PON terdahulu maupun PON tahun 2028. Dan untuk itu di samping kita mempersiapkan venue yang menjadi bagian kita, kita juga mempersiapkan atlet-atlet kita. Ya, dari sekian banyak cabang olahraga itu kita harapkan kalau kita tuan rumah tidak hanya sukses penyelenggaraan tapi juga sukses prestasi. Karena itu kita menghimbau semua cabang olahraga mumpung waktunya masih panjang, kurang lebih 6 tahun ke depan, dari saat ini harus sudah mulai menyiapkan atlet-atletnya dan mengagendakan
pembinaannya sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal di tahun 2032. Tapi yang paling penting kita bagaimana bisa sukses, bisa mengikuti dan mendapat prestasi yang cukup baik di tahun 2028 terlebih dahulu. Baik, ya, itu dulu yang harus diinventarisir dulu ya Pak. Ya. Maka untuk bisa mempersiapkan Lampung sebagai tuan rumah PON, maka dua hal itu ya, dari infrastruktur dan atletnya. Iya. Kemudian memang kalau dari segi persiapan nih Pak, agar sebagai pengetahuan juga untuk insan olahraga bisa dikatakan capable sebagai tuan rumah untuk PON, itu apa sih Pak? Ya, pertama memang disyaratkan sarana prasarana, ya venue tempat pertandingan itu juga menjadi syarat. Tapi kita juga memanfaatkan kerjasama kita dengan Banten. Banten juga sudah punya cabang olahraga, tetapi tentunya ada sekian banyak cabang olahraga itu akan dibagi. Sebagian ada di Lampung, sebagian ada di Banten. Nah untuk itu kita juga akan memaksimalkan cabang olahraga ini ya, dan sebagian juga sudah kita inventarisir bahwa kita juga siap untuk di venue kita siap untuk digunakan sebagai venue PON tahun 2032, meskipun mungkin masih memerlukan ya perbaikan atau penambahan gitu. Oke, baik ya. Dari segi venue, kemudian kalau untuk dari segi prestasi, ya itu yang saya katakan di muka tadi, bahwa kita sudah mendorong cabang-cabang olahraga ini untuk bisa bersiap-siap 6 tahun ke depan, menyiapkan atlet-atlet usia dininya untuk nanti bisa memenuhi persyaratan ikuti PON tahun 2032. Tapi optimisme sangat kuat sekali. Optimis ya, kita sudah yakin, dengan demikian kita juga sudah memberanikan diri gitu untuk bersama Pemda Provinsi tentunya ya, Dinas Olahraga Provinsi untuk menyatakan siap menjadi tuan rumah PON 2032 nanti. Karena mohon doa agar semua termasuk upaya kita untuk mengikuti bidding ini bisa sukses, kemudian nanti diikuti dengan penyiapan sarana prasarana serta cabang olahraga yang mumpuni untuk bisa ikut di PON itu. Oke, luar biasa sekali Pak Taufik, dan tentu keyakinan itu kan berangkat dari memang ada banyak sekali pengalaman dan prestasi yang sudah ada. Ya, mungkin bisa cerita di Pak, agar mungkin insan olahraga di luar sana juga yang tidak tahu jadi tahu ternyata kita semembanggakan itu dan optimis juga bersama-sama untuk kita punya cabang-cabang olahraga yang juga kemarin dapat medali yang cukup membanggakan di PON 32. Misalnya olahraga aerosport gitu ya, baik terjun payung, kemudian para motor, kemudian juga olahraga yang memang sudah legenda di kita, angkat berat, angkat besi, kita juga unggul di sana gitu ya. Kemudian cabang olahraga senam itu cukup melegenda kita kan ya, selalu menjadi juara. Silat, pencak silat misalnya begitu, judo, untuk cabang bela diri itu juga kita unggul ya, mendapatkan medali emas di PON tersebut, dan kita juga masih yakin potensi ini masih ada untuk bisa dipertahankan, bahkan dikembangkan kuantitasnya, jumlahnya di PON yang akan datang gitu. Baik, dan agar untuk bisa dapat mencetak sejarah, kira-kira Lampung harus meraih prestasi apa nih Pak Taufik? Ya, kita masih banyak cabang-cabang olahraga yang lain ya. Apakah dari atletik, ya, kemudian olahraga yang lain, yang renang misalnya juga punya potensi di sana, dan di sana banyak nomor. Itu yang terus kita dorong, olahraga yang banyak nomornya ini untuk bisa nanti ya mengambil kesempatan ya, mencuri nomor-nomor yang memang kita bisa kembangkan, karena itu perlu persiapan sejak dini gitu ya. Melihat petanya bagaimana kita bisa kembangkan untuk bisa mengambil peluang di beberapa nomor di PON nantinya.
Oke, baik. Dan itulah mengapa Pak Taufik selalu mengatakan perlu dilakukan pembinaan. Dan Ya, sebenarnya pembinaan di sini yang ingin dilakukan tuh spesifiknya apa nih, Pak Taufik? Ada ya, yang miss tuh di mana di pembinaan ini? ya ini tadi yang saya awal katakan, Mm-mm. pembinaan itu bagaimana organisasi itu berjalan, aktif, kepengurusnya aktif. Mm. Kemudian dari sistem pelatihannya, dia Baik, punya tenaga pelatihan. pelatih, kemudian dia punya agenda-agenda untuk bagaimana atlet itu bisa banyak jam bertandingnya, Oke. gitu ya. Kemudian bagaimana strategi-strategi untuk meningkatkan kemampuan atletnya, itu yang kita harapkan. Karena itu KONI melakukan pemantauan, ya, melakukan koordinasi, ya, komunikasi yang baik dengan cabang olahraga itu untuk melihat permasalahannya dan mencari solusi yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, Gitu. baik. Ya. Dan mempertahankan atlet potensial di Lampung itu juga menjadi salah satu strategi atau fokus pelatihan Iya di Lampung juga betul, tidak Pak? ya kita jangan turun Termasuk ya. dong, harus Oke, meningkat. baik. Baik, Pak Taufik, kira-kira visi apa yang ingin diwujudkan selama kepemimpinan Bapak? Mungkin kira-kira warisan atau legacy yang ingin Bapak tinggalkan selama memimpin KONI Lampung, bahwa perlu ada prestasi A, B, C, D atau hal yang lainnya? Ya, ya, ujungnya ukuran atau pertanggungjawaban dari pembinaan ini adalah prestasi, Prestasi. terutama di PON maupun ya sekarang kan ada banyak PON nih, ada PON antara, PON bela diri, PON di PON, terutama PON reguler yang 4 tahunan itulah sebagai bentuk apresiasi dari kegiatan pembinaan ini. Karenanya kami bersama teman-teman pengurus itu tidak henti-hentinya bagaimana melakukan koordinasi ini sehingga cabang olahraga itu bisa berbuat maksimal, ya, berbuat maksimal untuk bisa meraih prestasi yang terbaik. Baik, oke, luar biasa. Jadi memang warisan atau legacy yang ditinggalkan selama kepemimpinan Bapak adalah prestasinya lebih banyak lagi, sehingga perlu dukungan dan sinergi dan komitmen juga mungkin untuk para pengurus dan juga para atlet untuk lebih maksimal lagi Betul, itu ya Pak. betul ya. Ya, jadi komitmen itu yang sangat penting sebenarnya. Dari upaya kita melakukan komunikasi, pembinaan adalah komitmen untuk kita bisa lebih baik ke depan dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Kalau begitu langsung disampaikan Pak, kira-kira pesan apa yang disampaikan untuk para atlet, pengurus agar lebih maksimal lagi untuk maksimalkan prestasi di Lampung. Rekan-rekan para pengurus cabang olahraga, mari sama-sama kita membangun komitmen, menyiapkan atlet-atlet kita secara maksimal sehingga bisa membangun prestasi yang lebih baik khususnya di PON 2028-2032 yang insya Allah kita bisa jadi tuan rumahnya. Karena ya mari kita melakukan komunikasi yang baik ya sehingga kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi untuk memaksimalkan potensi yang ada pada atlet-atlet kita. Itu mungkin. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Pak Taufik Hidayat, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Lampung. Terima kasih atas waktunya Pak. Mari kita bersinergi menuju prestasi ya Pak. Ya, sinergi. terima kasih Mbak Sarwa. Baik, terima kasih. Dan untuk insan olahraga, tentu 100 hari pertama tadi yang sudah kita dengarkan dari Pak Taufik Hidayat ini bukan hanya soal konsolidasi saja, tapi juga fondasi menuju prestasi yang lebih banyak lagi. Dan tentu semoga dengan sinergi antara KONI, pemerintah daerah, dan seluruh cabang olahraga yang ada di Lampung dan perlu dukungan elemen masyarakat juga dapat membuat Lampung semakin berprestasi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Kalau begitu, saya Salsa Kidah pamit undur diri, sinergi menuju prestasi.